Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Biarlah kita mau menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Terpuji dan termulialah Engkau ya Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang agung dan mulia, yang telah menemani, menjaga dan memelihara perjalanan hidup kami dalam istirahat malam yang telah kami lalui. Dan kami bersyukur kepadamu hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami hidup yang baru ini, hari yang baru yang akan kami jalani sepanjang satu hari ini. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami, pekerjaan dan kehidupan kami, Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah menjadi kesaksian hidup kami yang memuliakan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal keempat ayat 12. 1 Korintus pasal keempat ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, di sini kita melihat sikap para rasul dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan dan berbagai persoalan. Balasan yang mereka berikan atas perlakuan yang tidak baik, tidak benar itu justru perlakuan yang tidak baik yang diterima oleh para rasul pada waktu itu justru mereka tanggapi dengan sebuah pernyataan yang menjadi kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Apapun resiko pelayanan yang mereka hadapi, mereka membalaskan semuanya dengan sikap berpikir positif. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Itu sikap, itu prinsip yang dilakukan oleh para rasul pada waktu itu. Mereka membalas celaan dengan berkat, membalas tuduhan dan fitnah yang teramat kasar dengan keramahan dan nasihat-nasihat yang baik, dan sabar menghadapi penganiayaan yang terkeji sekalipun. Karena itu perhatikanlah murid-murid Kristus, terutama hamba-hambanya, harus tetap hidup lurus dan menjaga hati nurani yang baik. Apapun kesulitan-kesulitan dunia yang sedang menghadang, penderitaan apapun yang mereka terima dari manusia, mereka harus mengikuti teladan dan memenuhi kehendak serta ajaran-ajaran Tuhan yang kita imani. Sebagaimana rasul-rasul dan murid-murid bersedia hidup bersama dengan Dia dan bagi Dia untuk dihina dan dilecisa, bermakna hukum truk sampah. Suatu hari ada seseorang naik taksi menuju bandara. Mobil taksi melaju di jalur yang benar ketika tiba-tiba sebuah mobil hitam melompat keluar dari tempat parkir tepat di depan penumpang yang ada di dalamnya. Sopir taksi menginjak pedal rem dalam-dalam hingga ban mobil berdecit dan berhenti hanya beberapa sentimeter dari mobil tersebut. Pengemudi mobil hitam tersebut mengeluarkan kepalanya dan memaki ke arah kami. Sopir taksi hanya tersenyum dan melambaikan tangannya pada orang tersebut. Saya sangat heran dengan sikapnya yang bersahabat. Saya bertanya, "Mengapa Anda melakukannya?"
Orang itu hampir merusak mobil Anda dan dapat saja mengirim kita ke rumah sakit. Saat itulah saya belajar dari sopir taksi tersebut mengenai apa yang saya kemudian sebut hukum truk sampah. Dia menjelaskan bahwa banyak orang seperti truk sampah. Mereka berjalan keliling membawa sampah seperti frustasi, kemarahan, kekecewaan, dan hal negatif lainnya. Seiring dengan semakin penuh kapasitasnya, semakin mereka membutuhkan tempat untuk membuangnya, dan seringkali mereka membuangnya kepada Anda. Jangan ambil hati, tersenyum saja, lambaikan tangan, berkati mereka, lalu lanjutkan hidup. Jangan ambil sampah mereka untuk kembali membuangnya kepada orang lain yang Anda temui di tempat kerja, rumah, atau perjalanan. Intinya, orang yang sukses adalah orang yang tidak membiarkan truk sampah mengambil alih hari-hari mereka dengan merusak suasana hati. Hidup ini terlalu singkat untuk bangun pada pagi hari dengan penyesalan. Kasihilah orang yang memperlakukan Anda dengan benar dan berdoalah bagi yang tidak. Hidup itu 10% mengenai hal yang Anda buat dengannya dan 10% tentang cara Anda menghadapinya. Hidup bukan mengenai tentang menunggu badai berlalu, tetapi tentang cara belajar menari dalam hujan. Selamat menikmati hidup yang diberkati dan bebas dari sampah. Mari kita renungkan, apakah Anda pernah mengalami hari seperti yang dialami oleh penumpang taksi tadi? Atau Andalah sopir taksi itu? Atau justru Andalah sopir mobil hitam itu? Setiap kita bisa menjadi salah satu dari 3 orang dalam kisah bermakna hukum truk sampah. Pilihan kita atas peran itulah yang mempengaruhi hidup kita menjadi pecundang atau pemenang. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kita menjadi orang-orang yang memberkati, dan kita menjadi orang-orang yang menguasai diri kita, kasih dan penyabar. Selama beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajak kami agar pekerjaan-pekerjaan yang kami jalani, walaupun sulit, walaupun mungkin tidak disenangi, tidak disukai, karena kami berprinsip seperti kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Kami melakukan pekerjaan tangan kami yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu dalam semua segi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Selamat pagi. Tuhan menyertai kita, memberkati setiap pekerjaan yang kita jalani sepanjang satu hari ini. Sampai bertemu kembali.